Kebahagiaan kini tengah menyelimuti sejoli asal Bali, Ketut Merta dan Ayu Gita Suari yang telah sukses melangsungkan pernikahannya secara online alias pernikahan virtual. Pernikahan sejoli asal Bali ini terpaksa dilakukan secara virtual lantaran dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Semuatan di Sana Channel, bagaimana proses pelaksanaan pernikahan secara online dilakukan? Dan bagaimanakah pendapat para sulinggi dan tokoh-tokoh umat Hindu, sah dan tidaknya? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat datang di Istana Channel. Om Swastiastu. Pernikahan sejoli asal Bali ini terpaksa dilakukan secara virtual lantaran dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Menggunakan aplikasi Zoom, pernikahan secara sederhana dilangsungkan dari Jepang dan Bali. Bagaimana kisah mereka? Ketut Malen 28 tahun dan Ayu Gita 27 tahun. Sebetulnya sudah berencana menikah sejak tahun 2019 silam. Namun karena sesuatu dan lain hal, dua pekerja migran asal Bali ini harus mengundurkan rencana pernikahan mereka sampai tahun 2020. Kami berdua berada di Jepang untuk bekerja dan sudah berencana dari tahun lalu untuk melangsungkan pernikahan. Tapi karena suatu dan lain hal, kami menunda sampai tahun ini, di mana sudah disiapkan dan ditentukan hari baiknya, kata pria yang akrab disapa Tut Malen. Itu saat dihubungi melalui sambungan telepon pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Namun tak terbayangkan oleh mereka, ternyata Indonesia termasuk Bali ikut terkena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan sulitnya akses keluar masuk wilayah. Padahal kami sudah menentukan hari baik, tapi pandemi ini terus berlanjut entah sampai kapan. Kami kemudian mengundur lagi rencana pernikahan kami, kata Tut Malen. Dua mempelai ini pun sudah memutuskan untuk menikah di tahun 2020 ini. Meski dalam situasi pandemi COVID-19, mereka dan keluarga masing-masing mempelai sudah merencanakan tanggal pernikahan. Sebelumnya, dua pasangan ini berencana pulang ke Bali untuk melangsungkan pernikahan. Namun mereka tak bisa kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan kerja, sehingga mereka harus mencari cara lain. Ternyata pandemi yang terus meningkat dan sampai di waktu mendekati acara pun tidak memungkinkan untuk kami pulang ke Bali. Sebenarnya mungkin saja dari Jepang bisa pulang ke Bali, tapi untuk balik ke Jepang belum bisa karena COVID-19. Indonesia belum jelas waktunya sampai kapan COVID ini berakhir, tutur pria asal Banjar Darmawinangun, Kecamatan Kubu Karangasem ini. Akhirnya mereka kembali mencari solusi untuk mempertimbangkan pernikahan secara online. Sebab Malen mengaku sebelum dirinya melaksanakan pernikahan online, ada sejumlah pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan online, meski tak banyak diketahui karena tidak viral di media sosial. Sebelum kami sudah banyak teman-teman Bali di luar negeri yang melangsungkan hal yang sama. Kebetulan teman-teman saya juga, bahkan sampai acara resepsi pun diadakan tanpa kehadiran pengantin dikarenakan pandemi ini. Tapi tidak terekspos, malah acara kami yang terekspos dan memunculkan banyak spekulasi pro dan kontra tanpa mengetahui cerita di baliknya dan proses sesungguhnya, ucap Malen. Dari pengalaman teman-teman yang sesama perantau di negeri orang, Malen dan kita akhirnya memutuskan untuk menggelar pernikahan secara virtual. Sebelum melangsungkan pernikahan online, Malen sempat menghubungi teman-temannya yang ada di Australia dan Amerika yang sebelumnya sempat melangsungkan pernikahan online. Ia mencari tahu apa saja persyaratan melangsungkan pernikahan yang bisa dikatakan sah baik secara adat Bali dan di negara tempat mereka tinggal saat ini. Kami cari info sebanyak-banyaknya dan berkonsultasi dengan pihak KBRI Tokyo. Kita memutuskan untuk melangsungkan nikah sipil secara hukum di Jepang. Kami pun meminta saran dan pertimbangan dengan keluarga dan bertanya pada klien adat di daerah kami masing-masing, tutur Malen. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan banyak pihak, Malen mendapatkan informasi dari KBRI Tokyo bahwa mereka harus mendapatkan surat dan dokumen sah dari adat di Bali
serta kantor catatan sipil di Bali terlebih dahulu. Diputuskanlah tanggal pernikahan Malen dan Gita pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin. Pihak keluarga Malen dan Gita mengirimkan pakaian adat Madya sederhana untuk Malen dan Gita melaksanakan pernikahan secara online dari Jepang. Kalau untuk makeup, kebetulan istri saya bisa sendiri, jadi dia sendiri yang makeup wajahnya, kata Malen. Untuk tetap menghormati adat istiadat di Bali, keluarga Malen tetap melaksanakan proses upacara pawihan sebagaimana biasanya dilakukan oleh orang Bali saat menikah. Kami sangat menghormati dan menghargai adat istiadat di Bali berdasarkan saran dan masukan dari keluarga besar, sehingga dilakukanlah prosesi mesadok oleh keluarga besar saja. Dahulu dengan kami pun hadir secara online menggunakan aplikasi Zoom saat prosesi ngidih atau meminang, kata Malen. Prosesi ini, kata Malen, sebagai syarat ia bisa mendapatkan surat secara sah dari adat tempatnya tinggal di Bali. Waktu acara kami yang dilakukan oleh keluarga di Bali dihadiri keluarga besar, klien adat, klien dinas masing-masing, serta makalah-kalan dasar untuk pelengkap suatu pernikahan di Bali dikatakan sah tanggal 8 kemarin, tutur Malen. Nah, setelah upacara yang mereka gelar di Bali sah secara adat, surat nikah secara adat dan catatan sipil tersebut dikirimkan keluarga Malen ke Jepang. Setelah upacara tersebut di Bali, surat akan dikirimkan ke Jepang untuk kami melangsungkan pernikahan secara hukum di KBRI Tokyo, tuturnya. Tut Malen mengaku setelah pandemi COVID-19 mereka bisa pulang ke Bali. Mereka berencana melanjutkan upacara pernikahan mereka yang belum mereka laksanakan seperti Banten Bali, Ngabeti Pat Bantal dan lainnya. Kurang lebihnya begitu. Ini pengalaman berdasarkan kami, mungkin teman yang di Australia dan Amerika atau negara lain yang melakukan hal serupa memiliki pertimbangan dan alasan khusus untuk melakukan prosesi tersebut. Tuhan dan leluhur beliau berada di mana-mana. Jadi yang terpenting niat dan keyakinan bakti menjalankan sesuatu, tutur Malen. Malen berharap masyarakat Bali bisa memaklumi proses pernikahan yang digelar secara virtual. Saya lihat komentar netizen di media sosial pro kontra, padahal mereka tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak ada pandemi ini, kami tentu dengan senang hati melangsungkan pernikahan langsung tanpa harus melalui aplikasi, kata Malen. Semeton Istana Channel, beberapa tokoh pernah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami. Di antaranya ada seorang Sulinggih yang berasal dari Jakarta yang menuliskan pesan singkat bahwa pernikahan online tidak sah. Namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa itu sah. Semeton Istana Channel, menurut kami atau tiang khususnya, pernikahan secara online ini kan dilakukan karena sebuah musibah yaitu pandemi COVID-19. Boleh dikatakan darurat. Karena waktu berhentinya kapan pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah tahu. Dan Semeton Istana Channel, di zaman dahulu memang belum tertulis bahwa pernikahan secara online itu sah karena zaman dahulu tidak ada internet dan peristiwa seperti ini. Tentunya Semeton Istana Channel, Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan saya sendiri pun tentunya tidak berani mengatakan bahwa pernikahan ini sah atau tidak sah. Yang jelas, niat baik yang dilakukan oleh Malen dan pasangannya ini yang sangat cantik. Itu menunjukkan bahwa mereka berdua tidak ingin melakukan dosa dengan zina yang lebih jauh jika mereka tidak segera melangsungkan pernikahan. Karena mereka berada di negeri perantauan. Mau tidak mau kita mengakui bagaimana kebutuhan biologis mereka. Untuk itulah mereka ingin segera untuk sah secara agama. Dan pernikahan ini pun terjadi. Itu adalah sebuah niat baik yang bisa kita lihat dari kedua pasangan ini. Terlepas itu sah dan tidak berdasarkan agama dan di mata Tuhan, itu Tuhan sendiri yang tahu. Dan itulah yang terbaik menurut saya pribadi untuk dilakukan kali ini. Karena apa? Jika menunggu kapan pandemi COVID-19 berakhir, maka tidak akan pernah berakhir. Dan kita bisa saja mengatakan bahwa kedua pasangan ini bisa saja pulang ke negerinya. Tapi kan semeton kita tidak tahu seperti apa keadaan ekonomi dan kita sudah tahu
bagaimana susahnya hidup dan mencari pekerjaan di Bali. Dan kebutuhan akan materi dalam agama itu adalah penting. Jika mereka berdua harus pulang dan kemudian menikah, kemudian tidak memiliki pekerjaan, kemudian itu berarti juga bahwa kebutuhan materi yang dipersyaratkan juga yang diajarkan dalam agama Hindu, kita harus memenuhi kebutuhan materi tidak akan terpenuhi. Tentu ada alasan-alasan lain untuk membuat mereka berdua belum siap untuk berhenti. Nah, Sobat Isra Channel, bagaimana pendapat Anda? Semoga Anda bisa memaklumi dari pernikahan kedua mempelai ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.